Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke? Silahkan pimpin doa terlebih dahulu. Siap. Siap. Siap sebelum belajar. Mari kita baca doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, kita absen dulu ya. Ya. Yang pertama Amel. Hadir. Kita memulai pembelajaran ya. Kita sebagai bangsa harus tahu atau harus hafal lagu kebangsaan ya. Hidupkan Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Baik, terima kasih. Silakan dulu. Ada yang masih ingat mata pelajaran minggu kemarin kita membahas tentang apa? Tentang interaksi. Apa itu interaksi? Yuri, masih ingat? Ya, interaksi sosial. Hubungan yang dilakukan oleh manusia dengan ya, bisa berkelompok, ya, bisa berindividu, bisa juga apa? Pada materi ini kita akan mengambil salah satunya yang tadi kalian sebutkan. Apa itu? Yaitu interaksi dengan yang pertama tadi dengan apa? Dengan alam. Oke. Interaksi dengan alam. Ada yang tahu alam itu apa? Alam itu terdiri dari apa? Ada yang masih ingat? Alam, bumi itu terdiri dari apa? Ada pohon, ada rumput, ada sungai, ada gunung, ada laut, ada hutan. Coba tadi kalian berangkat dari rumah ke sekolah, kalian menjumpai apa saja? Bisa disebutkan? Dila? Sudah ketemu dengan apa lagi? Tumbuhan. Ada yang sesalaman dengan tumbuhan? Tidak. Tidak ada. Luar biasa. Ada yang sesalaman dengan tumbuhan. Bapak rek belajar ilmu ya. Ya, oke. Tadi ada yang berinteraksi dengan hewan, ada yang berinteraksi dengan tumbuhan. Ada yang nyebrang sungai atau ada yang menemui sungai? Sungai nak? Kenapa bisa saat? Karena sedang musim panas, sehingga pasokan air yang ada di rumah kita mengering atau berkurang. Berarti kalian, materi kita kali ini adalah interaksi dengan alam. Ya, alam itu merupakan kalau istilah kerennya itu lingkungan ya. Lingkungan alam. Tadi kalian sudah menyebutkan alam itu bermacam-macam. Ya, ada pohon, ada gunung, ada laut, ada tanah. Nah, berbicara masalah sampah. Ketika kalian dari rumah menuju ke sekolah, apakah kalian menemukan sampah yang berserakan? Terus apa tindakan kalian? Dibuang ke dibuang ke sisinya Pak, karena di jalan ya menghalangi saya jalan, dibuang ke sisinya Pak. Nah, kira-kira tindakan itu merupakan tindakan yang baik apa tindakan yang buruk? Baik. Tentunya yang baik. Banyak. Kalau misalnya kita pisahkan, ada baralak, ada dedaunan, ya, kemudian ada pohon dedaunan, kira pepohonan tumbang, ya, ada plastik, ada botol. Kira-kira yang dihasilkan oleh alam itu apa saja? Contoh sampahnya. Daun. Contoh sampah yang dihasilkan oleh alam. Daun.
ale-ale, sampah aqua itu disebabkan oleh siapa? Manusia. Oleh manusia. Ya, so sekarang kita berkaca, siapa manusia? Ya. Ya, bukan kamu yang buang sampah, tapi setidaknya sampah yang dihasilkan oleh manusia itu berbeda dengan sampah yang dihasilkan oleh Alam. Kalau misalnya dihasilkan oleh alam bisa terurai tidak? Bisa. Kalau dihasilkan oleh alam bisa terurai secara alami tidak sampahnya? Diurai secara alami tidak? Bisa diurai tidak secara alami oleh alam? Bisa ya. Jadi kalau sampahnya dari alam, ya nopal ya, maka dia akan bisa mengurai sendiri, diurai secara sendiri oleh alam. Berbeda dengan sampah plastik. Kalau sampah plastik bisa diurai tidak oleh alam? Tidak. Tidak. Sebagai contoh misalnya kita ambil plastik. Ya. Ketika kalian membeli mie rebus misalnya itu kan ada sampahnya. Ya. Sampahnya itu terbuat dari plastik. Plastiknya itu kira-kira bisa diurai secara alami tidak oleh alam? Tidak. Kenapa bisa seperti itu? Ya, karena plastik itu terbuat dari bahan kimia yang dibuat oleh manusia, sehingga alam tidak bertanggung jawab untuk mengurai itu. Nah, jadi karena sampahnya berasal dari manusia, maka siapa yang bertanggung jawab untuk mengurai sampah? Manusia. Alan? Manusia. Siapa manusia? Kita. Jadi kita lah yang bertanggung jawab untuk mengurai sampah karena malam tidak bertanggung jawab dalam mengurai sampah yang dibuat oleh manusia. Ada yang bisa menemukan salah satu cara mengurai sampah? Mendaur ulang. Misalnya botol. Oke, botol itu bisa didaur ulang untuk apa? Dijadikan botol kembali. Ada di sini Bapak ada beberapa bahan bacaan. Ya, jadi sebelum kita lanjut ke materi yang lain, Bapak di sini ada bahan bacaan. Silahkan ya kalian baca dulu materi kita kali ini. Sudah, nanti Bapak akan melemparkan pertanyaan atau kalian yang menanyakan. Jadi kita saling lempar pertanyaan nanti ya. Paham isi bacaannya? Bapak akan tanya satu-satu mengenai isi bacaan yang harus dibaca. Perlu kita ulang? Bacanya? Tidak? Oke. Silakan Alan, kamu jelaskan apa yang kamu baca tadi. Iya, apa yang kamu baca tadi? Materinya apa? Interaksi manusia dengan lingkungan alam. Ya, bahwa alam itu membaca interaksi manusia dengan lingkungan Alam. Isinya tentang apa, Alan? Isi dari bacaannya apa? Tentang apa? Interaksi antara manusia dan lingkungan hidup merupakan proses saling mempengaruhi antara satu dan lainnya. Ya, coba ada yang bisa menyebutkan contohnya tidak? Amel, coba contohnya apa? Interaksi manusia dengan alam itu saling mempengaruhi. Contohnya seperti apa, Amel? Adalah hidup dekat dengan sumber makanannya, manusia menyesuaikan waktu tanam dengan musim penghujan. Ya, petani itu menanam padi di musim apa kira-kira? Penghujan. Ada di musim Penghujan. Kalau misalnya nanam padinya di musim kemarau bakal Tidak. jadi muak? Tidak. Tidak. Kering. Karena Kering. baik. Terima kasih buat Anda. Manusia mendominasi alam itu artinya bahwa manusia itu bisa menciptakan sesuatu yang bisa merubah alam. Contohnya, ketika musim kemarau datang, maka manusia yang butuh air pasti akan berusaha untuk Memodifikasi cuaca. memodifikasi cuaca dengan cara apa? Saya ya. Dengan cara memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka penting bagi kita untuk belajar ya. Selanjutnya Bapak ada video biar kalian tidak ngantuk ya, biar kalian tidak pusing. Bagaimana kalau misalnya kita hiburan? Ya, tepuk tangan dulu hiburan.
bisa sekarang berdiri dulu, kita lakukan gerakan biar kamu tidak ngantuk. Karena kita akan masuk ke materi kedua yaitu video. Oke. Kalau misalnya Bapak pegang ini, kalian jawab. Kepala. Pegang ini. Pundak. 1, 2, 3 kita mulai. Kepala, kaki, lutut, pundak. Kepala, lutut, kaki, pundak. Lutut, kaki. Oh. Masih konsentrasi, aman berarti. Manusia tidak hanya berinteraksi dengan sesama manusia, tetapi juga dengan lingkungan di sekitarnya. Interaksi antara manusia dengan lingkungan sekitarnya itu disebut dengan interaksi dengan lingkungan hidup. Kelihatan semuanya? Kita mulai ya. Oke, untuk lebih memantapkan lagi pengetahuan kalian tentang interaksi manusia dengan alam, silahkan kalian lihat gambar yang ada di balik literasi tadi. Di balik gambarnya, ya ada beberapa gambar, silahkan kamu perhatikan. Itu adalah beberapa contoh gambar mengenai lingkungan alam sekitar kita. Sudah paham gambarnya? Kalau semuanya sudah paham, kita bentuk 3 atau 4 kelompok. Siap? Siap. Nah, kalau sudah siap, silahkan kita bagi 4 kelompok kelas ini. Bapak ambil ketua-ketuanya saja ya, ketua-ketuanya saja. Nanti silahkan ketua itu nanti mencari anggota kelompoknya. Setuju tidak? Ya, dari kelompok 1 Bapak pilih Yuli. Silahkan cari anggotanya. Kelompok 2 Amel. Kelompok 3 Endin. Kelompok 4 siapa? Alan. Oke, siap. Jadi silakan cari kelompoknya masing-masing. Anggotanya 3 sampai 4 orang. Boleh? Ini kelompok 1 ya. Kelompok 2 sudah ada lembar kerjanya. Kelompok 3 satu lagi. Oh, udah. Ya, ini kelompok 4. Silakan kamu tulis nama kelompoknya terlebih dahulu. Ya, nama kelompoknya silakan. Kelompok 3 orang, walaupun 3 orang jangan patah semangat, buktikan kalian yang terbaik. Patah hati gak ulang? Nah, sudah? Oke, kalau sudah silakan di situ ada instruksi, dibaca instruksinya. Nah, iya. Tepat sekali. Di situ ada instruksi. Silakan dibaca instruksinya. Iya. Jadi silakan kalian tuliskan ya bagaimana upaya yang bisa kalian lakukan untuk menciptakan lingkungan yang baik, yang sehat berdasarkan tabelnya sudah disediakan. Jadi isi saja di sini. Ini contoh pemanasan global. Pemanasan global itu pemanasan akibat perubahan hutan. Untuk menciptakan supaya tidak terjadi pemanasan global. Paham kan? Di sini kan ada nih, ini berdasarkan gambar ini. Berdasarkan gambar ini kan ada nih, ada bumi, kemudian ada instruksi di sini ya, bahwa untuk melindungi bumi itu ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Pertama adalah dengan menanam pohon kembali. Satu caranya. Yang kedua di sini ada apa? Nah, dengan cara menghemat. Kira-kira cara menghemat itu seperti apa? Nanti dijelaskan silakan. Hah? Kenapa? Yang lupa? Yang mana nih? Ini kan berdasarkan gambar yang tadi kalian lihat ya. Ini berdasarkan gambar ini adalah gambar mengenai poster tentang lingkungan hidup dan semuanya tujuannya adalah untuk apa? Untuk menjaga kelestarian lingkungan. Nah, dari poster ini berdasarkan pengetahuan kalian tentang bagaimana manusia berinteraksi, silahkan dikembangkan kemudian dituliskan di dalam tabel. Jadi kalau misalnya kamu ingin menjaga kelestarian alam sungai, bagaimana caranya?
Kalau kamu ingin menjaga kelestarian alam lingkungan sekitar, bagaimana caranya? Oh, iya sudah Mbak. Ini ya. Nah, menurut kalian nih, kalau membersihkan lingkungan, misalnya lingkungan kalian banyak sampah, sampah kotor, supaya kalian supaya botol tersebut tidak menumpuk, supaya botol apa? Bisa ya? Bisa ya? Iya. Nah, upayanya atau satu masing-masing satu. Nanti upayanya kan beda-beda kan? Silakan. Sama juga nggak apa-apa. Sesuaikan dengan kondisi lingkungan kalian. Oh, boleh. Iya, isinya beda. Pasti beda isinya. Silakan Tin. Mau yang mana Tin? Hah? Boleh. Terus apa lagi? Isinya dengan sampah. Kalian ini menciptakan lingkungan yang bersih. Kalau misalnya satu lah, ya kan, ya misalnya awalnya itu ketika melihat lingkungan yang kotor, lingkungan sungai yang kotor, misalnya mencari teman yang sepaham atau berdiskusi dengan teman untuk merencanakan pembersihan lingkungan. Karena tidak bisa lingkungan itu tidak bisa dibersihkan dengan sendiri ya. Kita harus bergotong royong. Itu action. Melakukan. Jadi lakukan. Melakukan. Iya. Kan pertama kan mensosialisasi. Ajak. Ayo orang membersihkan sungai. Gerak. Nah, eta langsung membersihkan. Ini nomor 2. Iya. Actionnya itu. Silakan membersihkan lingkungan. Bersihkan lingkungan. Ya, cuma nanti disepakati. Kalau action berarti ya membersihkan lingkungan dari apa? Bukan mengaction. Ya boleh mengaction. Pada hal yang sudah disepakati. Apa? Iya. Nah, yang sudah? Ayo, waktunya sebentar lagi. Sudah? Kalau sudah, kita review saja karena waktunya sebentar lagi. Yang sudah siap maju ke depan. Oke, silakan. Yang sudah. Kelompok berapa dulu ini? Kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 hasil diskusi kami tadi. Ya. Kami akan mengajak masyarakat untuk membersihkan sungai. Oke. Setiap orang dilarang membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan. Oke. Kami akan bertanggung jawab bila ada warga yang membuang sampah ke sungai dan kami akan menegurnya. Oke. Terima kasih. Ya, jadi kami wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mensosialisasikan tentang pembersihan lingkungan di sungai. Kemudian kami akan mengajak masyarakat sekitar untuk bersama-sama membersihkan sungai. Setelah kami semua mendiskusikan untuk membersihkan sungai, kami sepakati hari Sabtu akan membersihkan sungai. Setelah sungai itu bersih, kami semua bersepakat untuk tidak membuang sampah ke sungai lagi dan akan menegur setiap orang yang membuang sampah sembarangan ke sungai.
Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 beranggota Alan. Kami akan menjelaskan tentang dilarang membuang sampah di sungai. Ya. Nomor 1, kami mensosialisasikan tentang sampah yang berserakan di sungai. Kami bersama warga bersepakat tidak akan membuang sampah ke sungai. Kami bersama warga akan bersama-sama menjaga sungai agar tidak kotor. Sekian dari kelompok 4. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan merealisasikan stop pemanasan global. Ya, stop pemanasan global. Oke. Mengajak untuk menanam pohon. Melaksanakan penanaman pohon bersama. Kami dan warga sepakat untuk tidak menebang pohon. Ada yang mau tanyakan? Tidak. Bapak mau nanya. Untuk di lingkungan desa Kutakarang, pohon apa yang paling dominan tumbuh di wilayah kita? Pohon apa? Mahoni. Hah? Mahoni. Pohon? Mahoni. Mahoni. Oke. Kira-kira butuh berapa waktu untuk menanam pohon? Dari mulai tanam sampai dengan tumbuh menjadi pohon besar. Butuh berapa waktu lama? 2 tahun. 2 tahun besar? Oke, terima kasih untuk Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. luar biasa sekali presentasinya. Silakan kembali ke tempatnya masing-masing ya. Bagaimana perasaan kalian setelah belajar pagi hari ini? Menyenangkan ya? Ya, mudah-mudahan nanti bisa kalian laksanakan tugasnya. Jadi untuk hari ini kita refleksikan mengenai pembelajaran kita kali ini, bahwa hari ini kita belajar mengenai interaksi manusia dengan lingkungan sekitar. Tadi sudah dijelaskan kalau misalnya lingkungan kita itu sangat dekat dengan kita, ya. Dan apabila kita berlaku baik terhadap lingkungan, maka lingkungan pun akan berlaku baik kepada kita. Sebaliknya, apabila kita tidak bisa menjaga lingkungan, maka lingkungan pun akan memberikan hal yang negatif kepada kita. Contohnya, kalau misalnya tadi Bapak angkat dari dua masalah yang kalian angkat ya. Yang pertama mengenai lingkungan sungai. Apabila lingkungan sungai kotor, maka dampaknya apa kepada kita? Air menjadi kotor, tidak bisa dimanfaatkan lagi. Kemudian akan terjadi banjir apabila terjadi penumpukan sampah. Apalagi tidak akan atau kita akan kekurangan yang namanya air bersih. Apakah manusia bisa hidup tanpa air? Tidak. Tidak ada. Kita semua membutuhkan air. Ya. Oke. Kemudian Bapak angkat lagi mengenai pemanasan global atau global warming. Kalau misalnya di Indonesia ini pepohonan itu tidak ada. Tidak usah di Indonesia, di lingkungan sekolah, di lingkungan kita masih banyak pohon tidak? Masih. Apa yang kalian rasakan dengan adanya pohon-pohon ini? Adem, tidak panas. Panas sedikit, tapi pasti itu yang panas. Nah, coba kalau misalnya kamu di lapangan sepak bola atau di lapangan voli yang tidak ada pohonnya, bagaimana rasanya? Panas. Pusing, ya, bahkan bisa ada yang pingsan, ya. Jadi penting bagi kita untuk menjaga kelestarian lingkungan. Jadi kalau misalnya bukan tidak boleh menebang pohon ya, bukan tidak boleh menebang pohon. Akan tetapi ketika pohon tersebut ditebang untuk dimanfaatkan, kita harus mau menanamnya kembali. Jadi harus ada reboisasi, ya, penanaman bibit baru. Paham sampai sini? Oke.
Kalau paham, untuk minggu depan kita akan membahas mengenai interaksi manusia dengan lingkungan ekonomi. Ya, jadi silahkan untuk kalian, silahkan cari materinya, boleh googling, boleh browsing ya. Kemudian boleh membaca buku yang ada di perpustakaan untuk mengetahui materi mengenai interaksi manusia dengan lingkungan ekonomi. Ada pertanyaan kira-kira sebelum Bapak tutup? Tidak ada? Kalau tidak ada pertanyaan, berarti Bapak yang nanya. Boleh? Oke, dua pertanyaan lagi. Yang kedua, kalau misalnya terjadi global warming, ciri-cirinya apa global warming itu? Sari. Terjadi cuaca yang sangat panas. Buat saya, terima kasih. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara manusia untuk berinteraksi dengan baik terhadap lingkungannya? Menjaga lingkungan. Oke, tepuk tangan. Terima kasih pelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bapak tutup materi kita dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai ucapkan salam.